Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah Adelia Nur Alipa dari kelas D S1 Akuntansi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di negara Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang ada di negara ini. Yang ketiga, nilai-nilai yang ada di Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, ideologi dan budaya bangsa haruslah menjadi suatu fondasi yang kuat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada kehidupan peradaban manusia. Yang kedua, nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi gaya hidup modern. Yang ketiga, perkembangan iptek yang cepat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus diperkuat. Tujuannya agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, terdapat kata mencerdaskan kehidupan bangsa, mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua, ada Kuliah Umum Pancasila tahun 1958 sampai 1959. Pancasila sebagai blueprint. Yang ketiga, adanya seminar Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu di UGM pada tanggal 15 Oktober 1987. Asas pendirian hidup. Selanjutnya ada penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah menurut Jacob. Sila ke-1, melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Sila kedua, memberi arahan dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsi semula, yaitu untuk kemanusiaan. Sila ketiga, melengkapi universalisme dan internasionalisme dari sila-sila yang lain, sehingga operasi sistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis, dengan tidak saling merugikan. Sila keempat, mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat. Harus dapat memusyawarahkannya, sejak dari kebijakan peneliti sampai ke penerapan masalah hasil-hasilnya. Sila kelima, menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu distributif, legalis, dan komutatif dalam pengembangan, pengajaran, dan penerapan iptek.
Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis dari pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga merekalah IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Biasanya terjadi penolakan, seperti halnya pembangunan fasilitas teknologi biasanya tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat harus menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan perimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan IPTEK. Masyarakat lebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan IPTEK karena dampak negatif pengembangan IPTEK. Selanjutnya ada sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan atau orientasi ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Presiden Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya pada zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Meskipun Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan masyarakat, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada IPTEK harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Selanjutnya pada masa reformasi, penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggara negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Selanjutnya ada dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan IPTEK di Indonesia. Selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang kedua, globalisasi, yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, pragmatisme, yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, yaitu kapitalisme, yaitu sebagai penguasa perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibat dari kapitalisme, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Subiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Selanjutnya yaitu eksistensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Sila ke-1, kesadaran tentang bagaimana manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi.
di akhirat nanti. Salah satu tujuannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Sila kedua, memberi arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia yang berdasarkan asas kemanusiaan atau humanis, yang menghendaki agar kelakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sila ketiga, memberikan landasan esensial bagi kelangsungan NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia. Asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Sila keempat, memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila kelima, memberi arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Indonesia tidak terlepas dari perkembangan zaman. Di negara Indonesia seharusnya perkembangan ilmu dan teknologi berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Tetapi kenyataannya sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut banyak yang berorientasi pada nilai-nilai budaya barat. Yang kedua, tidak meratanya orientasi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga mengakibatkan hanya perguruan tinggi yang memiliki prodi-prodi tertentu yang terserap oleh dunia kerja. Yang ketiga, fenomena yang terjadi di Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum sampai tahap bagaimana melibatkan masyarakat, yang mengakibatkan hanya kelompok atau individu tertentu lah yang merasakan dampak positifnya, sehingga hanya kelompok elit tertentu yang mengembangkan ilmu yang hanya merasakan kesejahteraan dari hasil pengamatan ilmu dan teknologi. Selanjutnya ada pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Peran Pancasila sebagai dasar untuk pengembangan ilmu didasari oleh kelima sila-sila Pancasila itu, sebagai pedoman dalam menjalankan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran Pancasila sebagai literatur dan rujukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di antaranya yaitu sebagai Pancasila sebagai intellectual bastion menurut Sofyan Effendi, Pancasila sebagai common denominator values menurut Muladi, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila haruslah menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.